Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama Ustazah Aulia dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Sudah siap belajar hari ini? Yuk siapkan bahan belajarnya, buku paket, buku tulis, serta alat tulisnya. Bagi yang memiliki buku paket, silahkan tandai hal-hal penting yang ada di buku paket sembari mendengarkan video Ustazah. Dan bagi yang tidak memiliki buku paket, silahkan catat di buku tulis hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran ini sebagai bahan belajar anak-anak nanti untuk evaluasi mendatang. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Pada semester ini, kalian akan dikenalkan dengan struktur kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat desa atau kelurahan dan tingkat kecamatan. Masih ada lagi struktur pimpinan Muhammadiyah di atas PRM. PRM ini ranting, pimpinan ranting Muhammadiyah, yakni yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Dan PCM. Nah, PCM itu cabang. Cabang itu adanya di tingkat kecamatan. Nanti Ustazah akan kenalkan secara sekilas juga struktur pimpinan yang ada di atas desa, kelurahan, dan tingkat kecamatan, yakni pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, ini dia struktur pimpinan Muhammadiyah. Di tingkat pertama, ada tingkat desa atau kelurahan. Disebutnya, struktur pimpinan Muhammadiyah yang berada di tingkat desa atau kelurahan disebut dengan pimpinan ranting Muhammadiyah atau disingkat menjadi PRM. Contohnya, pimpinan ranting Muhammadiyah Sungai Pinang Dalam. Sungai Pinang Dalam ini merupakan kelurahan yang ada di Samarinda Utara atau di kota Samarinda nih ada namanya Kelurahan Sungai Pinang Dalam. Nah, mungkin anak-anak ada yang tinggal di daerah sana ya. Kemudian yang kedua, tingkat kecamatan. Struktur pimpinan Muhammadiyah di tingkat kecamatan disebut dengan pimpinan cabang. Ingat, kalau dia ada di kelurahan namanya ranting, tapi kalau dia ada di kecamatan namanya cabang, ya. Contohnya, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Samarinda Utara. Nah, Samarinda Utara ini merupakan kecamatan yang ada di kota Samarinda. Next, di tingkat yang ketiga, dari bawah nih ya. Yang ketiga ada tingkat kabupaten atau kota. Nah, kabupaten atau kota, struktur pimpinan Muhammadiyah yang berada di tingkat kabupaten atau kota disebut dengan PDM atau pimpinan daerah Muhammadiyah. Contohnya, pimpinan daerah Muhammadiyah Samarinda. Kota Samarinda ini kan merupakan sebuah kota ya, makanya dia masuknya ke dalam pimpinan daerah. Ingat ya anak-anak, kalau tingkatnya kota berarti namanya pimpinan daerah. Kemudian yang keempat, tingkat provinsi. Tingkat provinsi, struktur pimpinan Muhammadiyah yang berada di tingkat provinsi disebut dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah atau disingkat menjadi PWM. Contohnya, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur atau Kaltim. Kaltim ini merupakan provinsi yang ada di Indonesia ya anak-anak. Nah, kita lanjut. Yang terakhir, tingkat paling atas disebut tingkat nasional. Struktur pimpinan Muhammadiyah yang berada di paling atas atau di tingkat nasional disebut dengan pimpinan pusat. Ya, pimpinan pusat ya. Nah, ingat kalau nasional berarti dia namanya pimpinan pusat. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ini seluruh Indonesia, tingkat nasional. Nah, itu tadi struktur pimpinan Muhammadiyah secara sekilas. Selanjutnya, Ustazah akan membahas lebih dalam lagi mengenai struktur pimpinan Muhammadiyah di tingkat ranting.
Nih, Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau disingkat PRM. Deskripsi, pengurus Muhammadiyah setingkat desa atau kelurahan. Nah, itu pengurus Muhammadiyah yang berada di desa atau kelurahan. Anggotanya minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota minimal 5 orang. Tugas dan fungsinya, yang pertama, membina ranting dan amal usahanya. Yang kedua, membimbing dan meningkatkan kegiatan anggota. Yang ketiga, menetapkan kebijakan dalam rantingnya sesuai kebijakan di atasnya. Yang keempat, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PP, PWM, PDM, dan PCM. Tadi sudah ya, saya jelaskan apa itu PP, Pimpinan Pusat, PWM, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Diingat ya anak-anak ya. Yang kelima, membina dan membimbing serta mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat ranting. Nah, itu tadi tugas dan fungsi dari pengurus Muhammadiyah di tingkat desa dan kelurahan. Selanjutnya, Ustazah juga akan membahas sedikit lebih dalam mengenai Pimpinan Cabang Muhammadiyah atau disingkat menjadi PCM. Sama ya, tadi sudah saya jelaskan juga kalau PCM itu pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Anggotanya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan majelis-majelis minimal 7 orang. Tugas dan fungsinya, 1. Membina ranting dan amal usahanya. Yang kedua, menetapkan kebijakan dalam cabangnya sesuai kebijakan di atasnya. Yang ketiga, membimbing dan meningkatkan amal usaha Muhammadiyah serta kegiatan ranting sesuai kewenangannya. Yang keempat, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan PP, PWM, PDM, PCM, dan unsur pembantu pimpinannya. Yang kelima, membina dan membimbing serta mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat cabang. Nah, itu tadi tugas dan fungsi dari pimpinan cabang Muhammadiyah atau pengurus Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Anak-anak, untuk semester ini dua struktur pimpinan Muhammadiyah yang akan kalian pelajari ya. Jadi PRM dan PCM. Diingat baik-baik apa itu deskripsinya, siapa saja anggotanya, dan apa sih tugas dan fungsinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Anak-anak, jangan lupa belajar, jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan lupa jaga kesehatannya, jangan bergadang, main game sampai larut malam. Jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, tetap semangat belajar, dan ibadahnya jangan ditinggalkan. Ustazah akhiri untuk minggu ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.